Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, henyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, henyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus. Firman Allah yang baru saja kita dengar memberikan kita semacam perspektif bagaimanakah pengadilan Allah nanti. Dan kita mungkin tidak membahas itu. Yang kita bahas pada hari ini adalah merenungkan bagaimana ulah kerohanian selama masa prapaskah kita. Kita perdalam ulah kerohanian. Ada 3 ulah kerohanian yang ditingkatkan oleh kita selama masa prapaskah ini. Yaitu hidup doa, mati raga, dan derma. Maka penjelasan-penjelasan Alkitabiah selalu mengacu ke arah 3 ulah keagamaan ini.
Hari ini fokusnya adalah bagaimana kita memperhatikan sesama dalam kerangka derma. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, renungan refleksi kita terhadap derma atau perhatian kepada sesama mengacu bagaimana kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Allah yang perlu juga kita bagikan kepada sesama. Ini yang pertama, bahwa kita mendapatkan berkat yang luar biasa istimewa. Entah itu bersifat material, entah itu spiritual, atau juga kesempatan-kesempatan yang indah karena talenta-talenta yang diberikan kepada kita. Ini yang pertama adalah berkat yang kita terima dari Allah, kita juga sampaikan kepada sesama kita. Yang kedua, sejak penciptaan, hakikat dan martabat manusia demikian tinggi, maka Allah juga menghendaki agar kita sesama manusia memiliki unsur kemanusiaan terhadap orang lain dalam rasa hormat, dalam rasa solidaritas yang luar biasa ini. Dan tentu saja bahwa sesama manusia diajak untuk mengalami solidaritas dengan sesama manusia. Nah, dalam tatanan ini kita sungguh-sungguh bersyukur karena gereja juga menempatkan semacam satu komisi GPIC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dan luar biasa bahwa ini tersampaikan dalam bacaan pertama yang kita dengar. Bahwa kita hendak bertindak adil, hendak bertindak damai, hendak mengarahkan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, kekuatan Injil pada hari ini sungguh-sungguh mendasar untuk kehidupan kita masa mendatang. Mungkin kita berseru, Tuhan saya begitu miskin, saya tidak punya apa-apa. Tuhan saya tidak pernah punya sukacita, saya mengalami kesedihan, keterpurukan dalam hidup. Tuhan saya tidak memiliki kedamaian. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus,